Ya, rukun zakat itu kan paling nggak ada 4. Oke, ada Pertama apa? kita berniat dulu Berniat. mengeluarkan zakat fitrah. Mm-mm. Kemudian ada dana atau bahan makanan pokok yang kemudian kita keluarkan. Oke. Begitu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Kalau di las zakat kita bersama sendiri ada Pak ya untuk pembayaran zakat via kris Pak? Ada, sudah Ada. lama ada. Oh, oke. Iya. Bisa di sini nanti teman-teman ya. Bisa. Editor kerja, editor. Taruh di sini. Iya. Selama dia punya bahan makanan sampai H-1 lebaran. Gitu. Kalau dia nggak punya, ya dia nggak punya kewajiban untuk berzakat fitrah. Bangkal Tintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar spesial Ramadan, teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan hari ini episode keberapa Jar nih, Jar? Episode ke-8. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Ini sudah tanggal berapa, Jar? Aku selalu lupa tanggal aja setiap hari, Jar. Tanggal berapa? Ya itulah ya. Nah, menjelang akhir-akhir Ramadan ini biasanya puasanya makin berajar. Karena udah banyak yang jualan kue-kue ya kan. belum lagi cuaca Samarinda dan sekitarnya ini panasnya luar biasa nih, 30 menyala 35 derajat sekian gitu ya. Nah, kemarin di episode sebelumnya aku udah bilang bahwa kita akan ngebahas soal bagaimana sih hukumnya, atau boleh tidak, atau gimana sih sebaiknya kita kalau mau bayar zakat secara online melalui e-wallet, melalui channeling payment dan seterusnya. Nah, untuk membahas itu kita masih bersama dengan direktur dari Lembaga Amil Zakat Kita Bersama Kota Samarinda, Bapak Ajis. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah, langsung aja Pak. Gimana Pak? Kan hari ini tuh banyak sekali lembaga-lembaga yang menawarkan untuk menggunakan channeling payment atau pembayaran online melalui e-wallet, bahkan melalui kode QRIS ya. Kris tuh, kalau kata Bank Indonesia nggak boleh disebut QRIS katanya Pak, harus dibaca Kris katanya gitu, karena berbahasa Indonesia. Iya. Nah, boleh atau tidak Pak gitu secara hukum syariah Pak sebenarnya Pak? Boleh. Itu boleh kita keluarkan dengan metode apapun untuk zakat itu sendiri. Hanya saja setelah mengeluarkan zakat, itu kita konfirmasi ke mana kita membayar zakat itu. Itu untuk memberikan keterangan bahwasanya ini zakat yang kita keluarkan zakat harta atau zakat fitrah kah. Begitu ya, karena kalau tidak konfirmasi
nanti tuh bisa ditafsirkan lembaga itu kalau tanpa nama misalnya nih kan apakah dia masuk zakat atau infak, karena peruntukannya beda soalnya. Iya, peruntukannya beda. Zakat dengan infak itu ada kesamaan peruntukan, ada perbedaan peruntukan juga. Iya. Oke. Sebagai perwujudan semangat baru di era digitalisasi saat ini, Bank Kaltim-Tara menghadirkan Digital Self Service dan layanan e-form Bank Kaltim-Tara sebagai cara baru dalam menikmati layanan perbankan dengan teknologi yang tersedia. Calon nasabah atau nasabah dapat melakukan secara mandiri dengan digital self-service dan layanan e-form Bank Kaltim-Tara. Nasabah akan menikmati desain ruangan yang modern dan nyaman, proses layanan perbankan berbasis digital. Digital self-service layanan terminal perbankan Bank Kaltim-Tara dengan berbagai inovasi seperti CSM, Customer Service Machine, layanan yang dapat memfasilitasi nasabah dalam melakukan pembukaan rekening, pergantian kartu ATM. Dengan layanan ini, calon nasabah atau nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja. Nah Pak, ini saya jadi penasaran. Kalau tidak salah kan kalau dalam menunaikan zakat itu kita punya ada yang namanya rukunnya gitu Pak. Berniat dan seterusnya. Nah kalau online kan kita biasanya di aplikasi itu cuman ada panduannya gitu Pak. Setelah masukkan nominal, kemudian berapa jumlahnya, setelah ngisi sumber uangnya, kemudian nanti ada semacam panduan untuk membaca niat gitu Pak. Nah apakah yang seperti ini diperbolehkan atau tidak tuh Pak? Ya, rukun zakat itu kan paling ada 4. Pertama ada kita berniat dulu mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada dana atau bahan makanan pokok yang kemudian kita keluarkan. Begitu. Terdapat muzaki, ya, orang yang berzakat. Yang keempat itu terdapat mustahik yang menerima zakat itu. Penerima zakat. Nah, dalam niat ini sendiri kan tidak mesti kemudian kita ketemu ya orangnya berhadapan begitu ya. Kalau kita lihat dari tadi rukun dari berzakat itu, ya, niat kan bisa dalam hati. Yang penting benar-benar kita niatnya itu untuk menunaikan zakat fitrah. Nggak mesti juga pelafalannya itu bahasa Arab. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Nggak mesti tidak juga harus seperti itu Pak ya. Tidak harus. Ya, yang penting kan jelas tuh niatnya. Saya berzakat fitrah untuk diri saya sendiri atau untuk diri saya sendiri dan mewakilkan keluarga saya, bapak saya, ibu saya, istri, anak menjadi tanggungan saya. Farda wajib karena Allah. Begitu. Intinya boleh gitu Pak ya? Boleh. Via aplikasi boleh? Boleh. Ya, nah, ini karena biasanya di aplikasi itu kan banyak pilihan untuk pembayaran Pak. Iya. Bisa melalui perbankan, bisa melalui e-wallet, bisa melalui uang digital misalnya. Yang ada di marketplace. Nah, itu kan pasti akan ada biaya tambahan dan lain sebagainya. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau Kiris rasanya nggak ada kalau lembaga sosial itu. Rasanya nggak ada. Kalau Kris nggak ada Pak ya? Nggak ada. Iya. Kalau di Las Zakat Kita Bersama sendiri ada Pak ya untuk pembayaran zakat via Kris Pak? Ada. Sudah lama ada. Iya. Bisa di sini nanti teman-teman ya? Bisa. Editor kerja, editor. Taruh di sini. Iya. Jadi teman-teman ini mumpung nih sore-sore pas kalian nonton Korkal Siniar mau bayar zakat, nah tinggal scan di sini ya. Di sana juga udah langsung bisa terkonfirmasi Pak ya di situ Pak ya? Atau harus konfirmasi manual Pak? Ya harus, kan kadang ada juga kalau kita menggunakan mobile banking kita bisa nulis keterangan. Kita bisa nulis keterangan ini zakat fitrah saya dan siapa gitu Pak. Iya, siapa saja nih. Ini zakat fitrah kah atau lebihnya infak gitu. Bisa dibuat keterangannya. Itu dia teman-teman. Nah, kalau misalnya sedang berada di daerah yang jauh gitu Pak. Nah, kemudian dia yang kemarin dijelasin soal apa yang dimakan misalnya gitu Pak. Nah, apakah harus disesuaikan dengan mustahiknya si penerima zakatnya, atau misalnya nih kan ada beberapa kawan-kawan yang misalnya sedang yang overseas di luar negeri gitu Pak. Karena kan yang dimakan pasti berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu. Apakah harus disesuaikan dengan dia sendiri atau gimana tuh Pak? Ya, afdolnya kalau kata ulama apa yang dimakan berarti di sana.
Oke. Iya, dilihat pasti kan di luar negeri kan Islam juga cukup berkembang ya. Dilihat pasti kadar zakat fitrahnya pasti keluar juga. Oke, nah Di ini situ. teman-teman yang sedang merantau nih Pak. Hmm. Biasanya kan kalau udah terbiasa zakat di tempat itu tuh gitu, walaupun sedang merantau tetap bayar zakatnya ke sana. Itu boleh atau tidak Pak? Boleh, boleh sebenarnya, tapi sebenarnya tuh bagusnya tuh ya kata ulama itu di mana kemudian tempat kita bekerja Tinggal. gitu kan, apa namanya, makan sehari-hari, ya di situ pula yang kita Di situ keluarkan, pula. dan kadar zakatnya kan pasti akan Oke. kelihatan, begitu kan, segini yang dikeluarkan. Tapi sah-sah saja kalau misalnya dia mau misalnya zakat di kampung halamannya, karena mungkin menganggap di sana butuh bantuan. Dia lebih tahu lah gitu Pak. Iya gitu, sah-sah saja boleh, apa namanya, nggak ada unsur haramnya juga di situ. Tidak usah, tapi Iya. mengeluarkannya tetap sesuai dengan apa yang dikonsumsi. Iya. Iya. Nah itu dia. Berarti kalau misalnya, misalnya di Eropa kan harganya jauh lebih tinggi gitu Iya. Pak. Berarti harus disesuaikan gitu Pak. Iya, harus sesuaikan di sana dong. Masa kita ngambil takarannya di tempat halaman kita kan? Saya misalnya tinggal di Sulawesi, masa Oke. saya harus ngambil takaran zakat fitrah saya di Sulawesi misalnya kan? Ah. Padahal saya bekerja di sini, saya makan di sini kan? Itu dia teman-teman ya, ibu buanmu nih yang lagi merantau nih. Jadi tetap harus sesuai dengan apa yang dikonsumsi. Nah, saya mau nanya sedikit soal las zakat kita bersama deh. Di Samarinda ini sebenarnya udah berapa lama Pak las zakat kita bersama Pak? Kita sudah sejak tahun 2020 April ini sudah insya Allah masuk ke tahun keempat. Tahun keempat. Iya. Gimana Pak warga Samarinda Pak? Apakah tingkat pembayaran zakatnya tinggi atau gimana Pak? Iya, secara umum Kota Samarinda termasuk dermawan lah gitu kan. Orang Samarinda dermawan. Dermawan alhamdulillah, Bagus dan judul nih. ya apa namanya, dalam respon untuk kegiatan bantuan sosial itu tinggi sekali insya Allah. Itu yang butuh kita apresiasi. Kedua memang untuk zakat sendiri ini memang menjadi apa namanya, PR bersama sebenarnya, PR bersama, bukan cuma zakat kita tapi secara umum ya literasi tentang zakat itu memang masih kurang. Nah, misalnya soal apa nih Pak? Ya perhitungannya, penyalurannya begitu Oke, kan. oke. Karena banyak apa namanya mereka yang mengeluarkan sendiri dengan mungkin dengan perhitungan yang penting sudah ngeluarin begitu. Padahal kan perhitungannya ada seperti Oke. itu. Oh, yang Iya. mengeluarkan sendiri misalnya bayar langsung menyampaikan langsung ke mustahik gitu, tidak dianjurkan atau gimana Pak? Boleh saja. Sebenarnya tidak apa-apa. Iya, bisa. Jadi mau lembaga kah, kemudian mau dibayarkan sendiri boleh. Hanya saja memang perbedaannya kan kalau melalui lembaga itu ini kita ini mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu di tahun kedua Hijriah itu sudah mendirikan yang namanya Baitul Mal atau rumah perbendaharaan negara atau rumah harta. Di situ dikumpulkan zakat, infak, sedekah, harta rampasan perang, wakaf segala macamnya dikumpulin, kemudian ada petugasnya yang kemudian membagi begitu. Nah, kalau melalui lembaga itu itu secara personality gitu, personal orangnya apa yang didapatkan itu insya Allah akan menjaga keikhlasan mereka gitu kan. Kalau kita nyelurin langsung kadang-kadang ada rasa gimana gitu, ini harus balar jasa gitu kan. Oh iya betul. Bener kan gitu, dan memang banyak yang alami hal seperti itu. Akhirnya harus ada lembaga yang menjembatani, meskipun bisa merequest orang yang kemudian mau dibantu, misalnya nih saya zakat ke sini, atau tolong dong diserahkan ke situ, ya kan, agar supaya yang menerima ini nggak juga merasa nih punya jasa apa namanya Berhutang budi. Gitu kan, berhutang budi. Itu ternyata pertimbangannya Pak. Iya gitu. Oke, Kemudian oke. apa namanya, menjaga izzat tadi yang mustahik tadi gitu kan. Itu gitu Supaya nggak inilah Pak ya, nggak malu ngerasa dibantu gitu-gitu Pak ya. ya benar. Dan juga insya Allah dengan lembaga ini kan juga bisa tepat secara penyaluran, karena tadi ada kriteria SOP gitu Pak ya. kriteria yang penerima tadi, penerima oke. dari zakat atau infak yang diserahkan. Secara kolektif juga secara kelembagaan itu insya Allah itu akan banyak menghasilkan orang yang kita bantu, ya gitu kan. Gitu. Misalnya contoh tahun lalu alhamdulillah zakat kita itu bisa menyalurkan 1,2 miliar gitu kan bantuan Samarinda, dan termasuk 1,2 miliar. iya, termasuk yang Palestina yang kita bantu gitu kan, yang tahun lalu mengalami tragedi yang sampai sekarang juga belum selesai. Itu secara kolektif kan kita bisa ngumpulin banyak tuh gitu kan, kita bisa bantu 1 tahun itu Pak ya, setahun gitu kan. tahun. Kalau kita sendiri mungkin ada orang yang bisa nyalurin begitu, tapi kan nggak semuanya. Mungkin ada yang sedekah 100.000, ada yang zakat 200 gitu kan. Nah, kalau secara kolektif kan banyak yang bisa kita bantu. Begitu. Wow, keren Samarinda. Kalau
kan di Samarinda juga ada beberapa lembaga zakat lain Pak ya, selain Las Kita Bersama nih Pak ya. Artinya kalau Las Zakat Kita Bersama aja bisa mengumpulkan sekian, artinya kalau dikolektifkan sama yang lain pasti jumlahnya akan lebih besar sekali gitu. Iya, lebih besar lagi dan manfaatnya akan lebih banyak juga akan kita bantu. 4.000-an lah insyaallah secara jumlah penerima manfaat yang kita salurkan di tahun 2023 itu. 2023 ada 4.000 dengan total 1,2 miliar. Wow, keren. Nah, kalau misalnya dari segi zakat fitrah sendiri gimana tuh Pak biasanya Pak? Rata-rata capaian pengumpulannya Pak? Ya fluktuatif ya. Fluktuatif tapi intinya sih zakat fitrah itu kita upayakan di selama bulan Ramadan itu kita habiskan penyalurannya. Karena gini, untuk zakat fitrah itu sendiri orang yang tidak mampu pun itu diwajibkan berzakat fitrah selama dia punya bahan makanan sampai H-1 Lebaran gitu. Kalau dia nggak punya, ya dia nggak punya kewajiban untuk berzakat fitrah. Kalau tidak punya bahan makanan sampai dengan H-1 Lebaran dia tidak wajib. Ya sampai kemudian tadi 1 Syawal kan. Tadi sebelum khotib naik mimbar kan gitu. Dan ternyata zakat fitrah yang kita salurkan ke duafa ya, baik fakir atau miskin itu juga boleh mereka keluarkan zakat fitrahnya dari zakat fitrah yang mereka terima. Oh gitu. Boleh. Misalnya ada satu keluarga yang mohon maaf mungkin fakir gitu Pak ya. Kemudian dia menerima zakat dan karena dia merasa wajib membayar zakat, maka dia keluarkanlah zakatnya itu dari yang dia terima. Boleh gitu Pak ya? Boleh, bisa. Karena memang secara Rasul menyampaikan ya, zakat fitrah itu wajib gitu kan seluruhnya, baik dia kaya ataupun dia nggak kaya gitu kan. Bahkan disebutkan juga sama hamba sahaya atau budak pun harus ngeluarin gitu kan, selama dia punya gitu kan. Selama dia punya. Ya kalau dia nggak punya, ya nggak punya kewajiban. Tapi rasa-rasanya orang Samarinda masa ada sih nggak punya ya. Iya, yang dikhawatirkan mudah-mudahan. Yang dikhawatirkan itu lupa saja. Nah, iya. Jangan lupa. Yang sampai lupa, meskipun ya memang afdalnya itu kan diserahkan zakat fitrah itu menjelang akhir-akhir. Hanya saja ya itu tadi dengan akhir begitu kan distribusinya juga harus ekstra gitu, harus ekstra gitu kan. Betul. Kemudian potensi lupanya juga ada dan kenyataan dan saya alami sendiri sebagai amil gitu kan. Saya ditelepon sama Muzaki gitu kan. Pas 1 Syawal itu jam 5:30 kalau nggak salah. 5:30 pagi Pak? Mas ini saya lupa nih, bapaknya lupa bayar zakat fitrah. Waduh. Untung masih ingat gitu. Iya. Ya sudah Bu, kami nggak mungkin lagi nih bantu menyalurkan gitu kan. Silahkan Ibu cari di lingkungan yang orang miskin gitu kan, kasih saja zakatnya. Gitu. 5:30 masih bisa Pak ya? Kalau 5:30 masih bisa ya? Tapi kayaknya kalau udah jam 7 nih kayaknya udah mulai siap-siap khotbah tuh khotibnya. Nah, sebaiknya gimana tuh Pak kalau misalnya lupa sama sekali Pak? Pas ingat pas udah pulang dari sholat itu gimana tuh Pak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Artinya itu sudah menjadi sedekah biasa. Gitu kan. Artinya dia tidak menunaikan kewajiban kan, mungkin ada unsur lalainya di situ. Sebulan kan, jadi kurang apa lembaga itu mensosialisasikan gitu kan. Di masjid juga iya gitu kan, di podcast juga ada. Podcast juga ada. Jadi jangan sampai lupa teman-teman ya. Mudah-mudahan cepat setelah nonton ini udahlah aku bayarlah gitu ya via online, mau datang ke masjid, mau ke lembaga atau mau ke Basnas ya yang disediakan pemerintah, silakan gitu Pak ya. Iya. Silakan. Tapi kalau mau gampang cek Instagramnya Lembaga Zakat Kita Bersama yang ada di description box atau lihat di sini nih. Iya. Itu dia ya. Ada lagi nih dan juga perlu diperhatikan di Samarinda ini kan zakat kita ini merupakan satu-satunya tingkat kabupaten kota yang ada di Samarinda yang memiliki izin resmi. Gitu. Siap. Selebihnya ada lembaga yang perwakilannya di Samarinda. Begitu skala provinsi, ada yang skala nasional juga yang punya perwakilan di Samarinda gitu, atau di Balikpapan ada seperti itu. Dan memang Kemenag juga menyampaikan ke kita bahwasanya di masyarakat itu juga harus menyalurkan zakat infak sedekahnya di lembaga resmi gitu. Ini juga karena kan banyak juga tuh lembaga-lembaga
yang membuka seperti itu. Jadi seperti itu himbauannya. Oke, jadi disalurkan ke lembaga yang resmi ya. Dan La Zakat Kita Bersama adalah salah satu yang satu-satunya Pak ya di Samarinda Pak ya. Satu-satunya yang skala kabupaten kota punya izin resmi untuk skala kabupaten kota. Oke, itu dia ya informasinya. Mudah-mudahan membantu dan jangan sampai lupa ya, karena tadi Pak Haji sampai bingung nih apa hukumnya kalau lupa ya. Nah, teman-teman itu dia obrolan singkat kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Haji sudah memberikan informasi ini dan program kali ini dipersembahkan oleh Bangkal Tim Tara yang bekerja sama dengan Koran Kaltim dan juga La Zakat Kita Bersama. Teman-teman yang mau membayar zakat tadi bisa cek di Instagram di sini atau di description box atau juga via Kris yang nanti kita taruh di mana terserah Fajar. Ya, ini aku harap sekali lagi bisa membantu dan memudahkan teman-teman dalam membayar zakat supaya tadi kata Pak Haji tidak lupa gitu ya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa baca berita terbaru dan terupdate di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, portal berita korankaltim.com, pusaranmedia.com dan seputarfakta.com. Cek juga akun Instagram kami di @korankaltim.com. Terima kasih, nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran teman-teman. Belum ya?